sahabat Kota Tua, hari ini Minko tuh mau ajak kalian jalan-jalan lagi nih. Kemarin kan Minko tuh udah ajak kalian menelusuri paket wisata kampung Arab. Nah, di bulan ini Minko tuh mau ajak kalian untuk menelusuri paket tur yang kelima, yaitu paket wisata Tembok Kota Batavia. Paket ini terdiri dari dua sisi, yaitu sisi utara dan sisi timur nih sahabat. Namun hari ini Minko tuh hanya membahas dari sisi utara dulu ya, tepatnya di Komplek Gudang Apung. Disebut Gudang Apung karena gudang kayu tersebut sepanjang tahun tergenang banjir. Lanjut, bangunan Gudang Apung dibangun pada abad ke-17 oleh VOC atau Verenigde Oost-Indische Compagnie. Gudang ini dulunya digunakan sebagai tempat penyimpanan bahan-bahan tekstil. Komplek ini juga sempat dijadikan asrama tentara loh. Awalnya, bangunan ini termasuk dalam konstruksi tembok kota Batavia yang juga berfungsi sebagai kubu pertahanan. Bangunan satu lantai ini memiliki denah persegi panjang dengan gaya arsitektur vernakular. Luas lahan bangunan ini adalah 6.000 meter persegi dengan luas bangunan rata-rata 731 meter persegi. Halaman sekitar gudang sekarang digunakan sebagai pemukiman warga. Sebelah utara dan timur komplek Gudang Apung saat ini dipenuhi oleh genangan air karena penurunan permukaan tanah. Pada fasad bangunan terdapat pintu masuk dan di bagian atasnya terdapat lubang angin. Dinding bangunan terbuat dari susunan kayu. Namun, dinding bangunan dalam kondisi kurang terawat nih sahabat. Cat pada dinding mulai memudar dan kayu mulai mengeropos pada beberapa bagian. Atap bangunan yang berbentuk perisai memanjang juga dalam kondisi kurang terawat. Bahkan beberapa bagian atap sudah rusak nih sahabat. Tapi tenang, meskipun gudang ini terlihat rusak, Minko tuh berharap kalian dapat terus menjaga cagar budaya kita ya. Jika kemarin Minko tuh sudah mengajak kalian menelusuri bagian sisi utara, nah hari ini Minko tuh mau ajak kalian untuk menelusuri sisi bagian timur tembok kota Batavia. Tembok sisi timur dibangun pada tahun 1632 dan menjadi jalur utama Sungai Ciliwung yang dibentuk untuk membuat tembok luar Batavia loh sahabat. Pada tembok sisi timur juga dibangun 4 gudang pada tepian Sungai Ciliwung antara tahun 1633 sampai 1648. Tembok sisi timur ini merupakan dinding terluar dari gudang timur yang disebut juga sebagai gudang gandum. Dahulu, tembok ini difungsikan sebagai penjagaan wilayah timur Batavia sekaligus menjaga persediaan bahan makanan. Sebelum serangan Mataram yang pertama, Batavia belum dikelilingi tembok. Di bagian timur kota hanya dibuat parit yang panjang dan tanggul dengan pagar kayu runcing di bagian atasnya. Sedangkan bagian selatan kota masih terbuka. Keadaan itu yang membuat JP Koen beserta Dewan Kota khawatir terhadap serangan dari Mataram maupun Banten. Pada tahun 1618, ketegangan memuncak. Tentara Pangeran Jayawikarta mengepung kubu Belanda yang pada waktu itu mencakup 2 gudang kokoh dari batu yakni Nassau dan Mauritius. Setelah tentara Mataram mengepung Batavia 2 kali, yaitu 1628 dan 1629, VOC menilai bagian timur kota merupakan salah satu titik terlemah pertahanan kota. Oleh sebab itu, VOC memutuskan untuk memperluas pertahanan ke arah timur. Setelah Gubernur Jenderal Jacques Spex menjabat sebagai Gubernur Batavia pada tahun 1629 sampai dengan 1632 menggantikan JP Koen, dibangunlah pagar di bagian timur kota dengan menggunakan tembok dari batu. Dalam perkembangan berikutnya, sebagaimana tampak pada peta tahun 1632, pagar kayu yang memagari kota Batavia di sebelah timur diganti dengan tembok kota yang kokoh. Arahnya tidak miring lagi, arah tenggara, barat laut. Tetapi sudah diluruskan membujur sesuai dengan orientasi utara selatan. Tembok ini memiliki panjang kurang lebih 5 km dengan luas 130 hektar area, dengan panjang kurang lebih 69,80 meter dan tinggi kurang lebih 5-6 meter. Dinding terluar gudang timur terdiri atas 2 lapis, yaitu dinding bagian luar dan dinding bagian dalam. Dinding bagian luar berukuran lebar 60 cm pada bagian bawah dan 50 cm pada bagian atas. Dinding bagian dalam berukuran lebar 70 cm di bagian bawahnya dan 60 cm di bagian atasnya. Jarak antar dinding ini adalah 110 cm di bagian bawah dan 80 cm di bagian atas. Kedua dinding dihubungkan dengan sekat penguat yang tebalnya 40 cm agar dinding tidak runtuh. Wah, menarik ya sahabat. Pantesan aja tembok-tembok di sini masih kuat berdiri kokoh, walau sudah berusia ratusan tahun. Kriteria tembok yang masih berdiri kokoh ini dapat membuat kita semakin yakin bahwa sejarah yang sudah tercatat tidak akan pudar oleh waktu ya sahabat. Gimana nih sahabat, seru kan perjalanan paket wisata hari ini? Coba share dulu pengalaman kalian yang udah berkunjung ke sini. Bagi yang belum ke sini, Minko tuh terus ngingetin kalian untuk ikuti tur paket wisata gratis Tembok Kota Batavia dengan mengisi form pendaftaran di bio Instagram kita atau di linktree/kotatua.jkt. Enaknya Minko tuh mau jelajah apa lagi nih teman-teman di Kota Tua? Tulis di kolom komentar ya.